Halo Sobat SMS, kembali lagi di Kongkobar SMS. Kali ini bersama gue ya, Ridwan. Kali ini kita kedatangan wanita berhijab yang cantik, berprestasi, luar biasa. Dengan Kak, siapa namanya? Kak Bunga. Oke, Kak Bunga. Kak Bunga asal dari mana Kak? Asal dari Lampung. Lampung Tengah. Di sini menarik nih, ada Putri Ekonomi Kreatif Lampung 2023. Oke, itu bisa diceritain nggak? Gimana? Oke, kalau untuk proses Putri Ekonomi Kreatif Lampung ini awalnya kita memang ada audisi. Audisinya tuh di tahun 2023 itu ada dua gelombang 1 dan gelombang 2, dan saya mengikuti audisi di gelombang 2, yaitu di bulan Februari. Audisi itu diikuti kurang lebih 60 peserta, itu putra dan putri. Lalu setelah audisi itu, lalu bulan Februari akhir itu kami dinyatakan pengumuman finalis Putra Putri Lampung, dan saya dinyatakan berhasil menuju finalis tersebut gitu. Finalis itu berarti ada berapa? Ada jadi banyak. finalis itu ada 40, 20 putra dan 20 putri gitu. Jadi dari 60 tuh kita ada sesi eliminasi gitu. Setelah itu kita di bulan Maret ada sesi pemotretan. Itu kita memakai busana dari desainer-desainer Lampung. Ya, setelah itu kita menuju bulan Maret, itu kita grand final. Sebelum grand final itu kita ada karantina, itu di tanggal 11 kita karantina, di tanggal 12 kita grand final. Di malam grand final itulah penentuan top 10, top 6, top 3. Iya, sebenarnya saya juga sempat nggak nyangka waktu itu dari pemanggilan top 10, top 6 hingga top 3, dan dinyatakan saya dinobatkan sebagai runner up 2 ataupun second runner up dan dapatkan gelar Putri Ekonomi. Oke, nah kita mewakili daerah mana? Dari Kabupaten Lampung. Dari Lampung Tengah. Oke, dari Lampung Tengah. Emang asal dari Lampung Tengah? Iya, orang tua dari Lampung Tengah? Iya, papa mama dari Lampung. Oke, motivasi utama kakak nih ya, Kak Bunga ya. Saya manggilnya kakak nih. Keren ya. Seumuran. Boleh. Oke. Kak Bunga, motivasi ikut ajang itu siapa sih? Kalau motivasi sebenarnya kalau diceritain sebenarnya agak lucu ya. Saya tuh dari umur 13 tahun, tepatnya tuh 2016 kalau nggak salah ya. Saya tuh nonton film Putri Indonesia gitu. Ajang pemilihan Putri Indonesia. Nonton jadi awal di televisi. Setelah itu saya lihat wanita-wanita di sana tuh cantik, mereka berjalan berlenggak-lenggok, mereka pintar, mereka memakai crown. Dari situ saya terinspirasi nih, pasti di masa depan saya bisa seperti itu. Ya, seorang anak 13 tahun punya mimpi seperti itu, dan saya mulai beranjak dewasa, saya bertemu dengan orang banyak, saya melewatkan banyak hal, dan alhamdulillah saya melihat ajang Putra Putri Lampung ini, ajang pageant di Provinsi Lampung, dan saya mencoba memberanikan diri untuk mengikuti ajang tersebut, dan alhamdulillah tidak disangka-sangka saya berhasil gitu. Berarti ajang ini yang pertama diikutin atau memang sebelumnya udah pernah ikut? Sebelumnya udah pernah ikut di kabupaten. Di kabupaten. Itu apa aja tuh? Itu ada Mulyamane Kabupaten Lampung. Jadi 10. Top 10. Iya. Oke, siap. Nggak nyangka berarti bisa masuk sini. Motivasi orang tua sendiri itu gimana Pak? Untuk dukungan ke Kak Bunga untuk bisa, kadang kan ada yang nggak dukung atau gimana gitu. Kalau motivasi orang tua tuh dulu di umur 13 tahun tuh saya ngomong, kan manggil orang tua tuh mami, nanti gede Bunga mau deh jadi Putri Indonesia. Kayak yang ditonton pada saat emang udah waktu dari kecil. Oke. Kecil kayak ngeliat putri-putri itu cantik, mereka pakai crown, mereka pinter, public speakingnya bagus. Lalu ngomong sama mami Bunga di masa depan mau seperti itu. Terus mami, ya udah coba aja, yang penting kamu belajar mau gitu, dan ya jangan nyerah gitu atas mimpi-mimpi kamu. Dan ya beranjak dewasa perjalanan saya di tahun 2022 itu pertama kali saya mengikuti ajang pageant yang mulai dari Kabupaten Lampung Tengah itu. Saya masuk di top 10. Setelah di tahun 2022 itu, di 2023-nya saya melihat ajang ini. Sebenarnya sempat ragu karena ini kan di provinsi tandingnya nih, pesaing kita tuh pasti dari putra-putri terhebat terbaik di kabupaten atau kota mereka nih gitu. Sedangkan saya dari Kabupaten Lampung Tengah, yang dimana di Lampung Tengah sendiri tuh kita nggak ada audisi di kabupatennya, jadi langsung ke provinsi. Dan sedangkan pesaing-pesaing saya di kabupaten lain tuh mereka tuh ada audisi terlebih dahulu di kabupatennya gitu. Kalau orang tua dari Kak Bunga sendiri tuh pekerjaannya apa? Saya mami saya single parent gitu, ayah saya udah meninggal, nggak apa-apa. Terus mami saya sendiri, dan saya juga anak tunggal. Mami seorang wira swasta.
Kak, kalau dari kan ikut-ikut kayak ajang-ajang gitu, pasti kan otomatis biaya ya. Iya. Nah, itu biaya sendiri atau memang ada yang support? Atau memang biaya sendiri dari orang tua? Biaya sendiri dari orang tua. Pure biaya Pure sendiri. sendiri. Oh, jadi memang kita ini niat untuk ngejar keinginan Mimpi, sejak usia 13 tahun tadi. Oke. Bener. Siap. Jadi motivasi orang tua itu jadi pertama. Iya. Oke. Setelah terpilih jadi Putri Ekonomi Kreatif Lampung 2023 ini, itu kan pasti jangka waktunya 1 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya. Dari 1 tahun. Apa sih Kak benefit? Nah, kan kalau kita baca money, gitu kan. Oke. Itu yang didapat apa Kak? Kalau untuk setelah pertama kali menjabat, kami pertama tuh dikasih project atau proyek. Fokus kami ada di Kemiling, itu ada panti sosial disabilitas, penyandang disabilitas. Oke. Nah, mereka di sana itu ada UMKM nih, ada usaha membatik yang mengerjakan itu anak-anak penyandang disabilitas gitu. Jadi memang proyek kami setelah terpilih itu ke UMKM tersebut, di mana di situ tuh kami belajar membantu mereka untuk mempromosikan dan membantu mereka untuk memberitahu nih bagaimana sosial media ini bisa berkembang pesat gitu, dan UMKM mereka tuh bisa terbantu banget karena adanya sosial media ini. Fokus kami di situ. Bicara sosial media, ya kan pasti punya dong. Nah, semenjak jadi Putri Ekonomi ini nambah dong pastinya. Pasti ya, followers nambah, kita dikenal banyak orang gitu. Ada nggak perbedaan sebelum dan sesudahnya? Kalau untuk perbedaan itu sebenarnya sama aja ya, kayak tetap manusia biasa tetap makan nasi juga, sama aja. Mau putri atau belum putri makan nasi juga. Cuman setelah menjadi Putri Ekonomi Kreatif ini kita memang punya privilege, kalau bisa kita bilang privilege gitu. Kita diajak untuk jadi model pakaian para desainer UMKM gitu, diminta mereka untuk membantu mempromosikan jadi ya semacam ke endorse gitu ya. Bisa dibilang endorse. Gitu. Selain produk UMKM yang kita ituin, kayak bakti sosial itu ada juga nggak sih? Ada bakti sosial, terus kita juga tuh memang ada pemenang 1 dan pemenang 2 itu Putri Pariwisata dan Putri Budaya gitu. Mereka jadi kita kolaborasi bareng-bareng ini, nggak hanya ekonomi kreatifnya nih, nggak hanya UMKM, tapi kita juga membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Lampung. Oke, jadi memang benar-benar ada tingkatnya itu. Nah, ini 2024. Iya. Ada mau melangkah lebih lanjut nggak sih kita? Kalau untuk di ajang pageant, kalau untuk saat ini nampaknya off dulu. Kenapa nih? Karena kuliah. Iya, saya kan udah bisa dibilang semester akhir, semester tua, semester masuk semester 7 dan memang saat ini lagi fokus untuk skripsi gitu. Udah fokus ke studi dulu. Kuliah di mana? Di Universitas Bandar Lampung. Oh, Universitas Bandar Lampung, semester akhir. Iya, ya. Dari Lampung Tengah menggapai mimpi. Keren tuh, sobat, harus tahu tuh. Jadi kita nggak harus terbelenggu oleh mimpi. Ya kan? Nah, dalam ajang pageant itu pernah nggak sih sekali misalnya minder? Ya tadi kan seperti bahas tuh kan, karena cantik segala macam, tinggi, terutama kan harus pakai heels kalau nggak salah. Heels itu pernah nggak kita ada rasa-rasa minder gitu? Kalau untuk mindernya itu sendiri tuh sebenarnya pertama kali itu bahas hijab. Nah ya betul. Apa yang udah masyarakat pikir itu pasti seorang putri itu tidak memakai hijab, betul saja. Dan saya memberanikan diri untuk maju mengikuti ajang pageant ini dengan tetap berpegang teguh pada prinsip saya. Saya tetap memakai hijab dan untuk menggapai mimpi saya ini gitu. Mungkin itu aja ya. Itu sebenarnya bukan disebut rasa insecure, mungkin hanya pemikiran yang terbesit selintas karena memang itu yang udah jadi pemikiran yang awam di masyarakat gitu kan, di umum di masyarakat. Jadi itu jadi motivasi sendiri ya. Misalnya itu apakah di Lampung aja atau memang sudah ke Jakarta, Papua, Kalimantan? Kalau untuk kita sendiri untuk ajang ini kita memang fokusnya di Provinsi Lampung. Karena kita memang fokus untuk mempromosikan UMKM yang ada di Lampung. Seperti contohnya kemarin kan ada Lampung Begawi dan juga ada event tahunan di Provinsi Lampung yaitu Lampung Craft. Nah, di situ kami ini para putra-putri Lampung ini ya diminta untuk menjadi model lah seperti itu, untuk mempromosikan, untuk memakai dan mempromosikan karya-karya desainer yang ada di gitu. Jadi memang skopnya memang di Lampung. Tapi
ke beberapa daerah 15 kabupaten kota di Lampung Iya, sudah didatangi. Iya, sudah didatangi. Tapi ya memang belum semua berproses. Jadi putri daerah kita keliling motivasi orang tua. Oke Kak, ada keinginan nggak sih dari Kak Bunga untuk melanjut, misalnya ke ya Miss Indonesia, amin kan? Nah itu ada nggak gitu setelah nanti lulus kan, itu semester akhir dong. Iya. Oke, nah itu ada nggak kita Kalau untuk saat ini fokus di Provinsi Lampung dulu. Provinsi Lampung, tapi Sambil menyelesaikan kuliah. Jadi setelah itu ya kita lihat coming soon ya, doain yang coming terbaik. Kak, ada sedikit ini nggak sih ajakan kita untuk generasi milenial, generasi Gen Z ya, salah benar. Kalau milenial saya gitu kan. Ada generasi Gen Z ini untuk ya ayo sih kita memajukan Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung terutama. Ada yang disampaikan. Oke, untuk Gen Z ya, karena saya juga Gen Z ya, sama-sama Gen Z juga. Ayo gitu untuk anak muda, jangan malu, ayo percaya diri, ayo berani coba hal-hal baru. Apalagi kita Gen Z, kita nih hidup di mana zaman teknologi itu udah sangat maju. Kita ini adalah generasi yang pandai lah untuk menguasai teknologi gitu. Jadi manfaatkan teknologi yang ada, jangan takut untuk gagal, berani mencoba, percaya diri gitu. Pasti nanti ada jalan. Pasti kan sekarang ini tinggal di Kota Bandar Lampung ya, sebagai mahasiswa ya kan, Universitas Bandar Lampung. Harapan dari seorang putri ekonomi kreatif Lampung ini untuk kota tapi berseri itu apa sih Kak? Ada nggak gitu maksudnya? Tentu saja ya, semoga Kota Bandar Lampung ini semakin maju gitu, pendidikannya, pendidikan atau kesehatan itu bisa semakin berkembang, semakin maju, dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di kotanya gitu. Contohnya kemarin kan udah ada kayak jembatan Siger milenial tuh, itu kan salah satu gebrakan dari pemerintah tuh kan, juga sangat bagus. Semoga ya Bandar Lampung semakin maju. Nah kebetulan juga kemarin itu ulang tahun Bandar Lampung yang ke-342. Ucapin dikit sih. Ke-342. Oke, itu harapan seorang putri Ekraf Lampung 2023. Oke, semoga selamat ulang tahun Kota Bandar Lampung 342. Semoga Kota Bandar Lampung semakin maju dan bisa berkembang, karena memang Kota Bandar Lampung ini kan ibu kotanya Provinsi Lampung. Betul. Jadi ya mukanya Provinsi Lampung ya di Kota Bandar Lampung. Sip. Oke, itulah perbincangan kita dengan seorang putri ekonomi kreatif Lampung 2023. Dari putri daerah menggapai mimpi, motivasi orang tua itu sangat banget ya bermanfaat untuk kita. Nah sekarang kita berbicara ke harapan ke depan dari seorang putri ekonomi kreatif Lampung ini apa sih sebenarnya? Kalau untuk harapan tentu saja saya sebagai anak muda, sebagai Gen Z gitu ya, untuk teman-teman di luar sana gitu, kita sebagai Gen Z, sebagai anak muda jangan malu, ayo percaya diri gitu, karena kita ini sebagai generasi emas gitu, ada generasi emas Indonesia di tahun 2045. Kita ayo percaya diri gitu, jangan malu, jangan minder, berani untuk mencoba hal-hal baru, jangan takut gagal gitu, karena keberhasilan gagal coba lagi, karena keberhasilan itu kan sebelumnya pasti ada kegagalan dulu gitu, karena berdasarkan kisah pribadi. Iya, kisah pribadi apa nih? Gitu. Tips dan terakhir pertanyaan terakhir pamungkas ini. Biasanya kalau pamungkas itu terakhir ya tutup. Oke, jadi pertanyaan terakhir, ada tips dan triks gak untuk dari Kak Bunga ya? Kalau untuk tips untuk ngikutin ajang-ajang pageant Provinsi Lampung ini, terutama untuk yaitu yang pertama ialah belajar public speaking, belajar itu, karena kan memang kita ini ajang pageant ya, ajang kecantikan, dan tidak hanya kecantikan, jadi ada wawasan kita juga yaitu 3B. Kita punya motto tuh 3B, brain, beauty, and behavior gitu. Jadi memang selain cantik kita juga harus punya wawasan, dan juga untuk teman-teman mungkin di luar sana yang memakai hijab, jangan pernah minder gitu, karena saya adalah bukti ya, bisa dibilang bukti nyata bahwa wanita yang berhijab itu, hijab bukanlah suatu halangan untuk maju ke depan. Keren. Tadi apa 3B? Iya, brain, beauty. Kalau saya 4B. Tadi apa yang pertama? Brain, beauty, behavior. Kasih keempatnya apa? We love you. Yeah. Oke, sampai jumpa di kongsi selanjutnya bersama
host lain. Oke. Dah.